hasil rapat tadi Pak tentang impres supervisi oleh KPK? Ya, jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan gitu ya tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambil alihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri. Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi. Semua tindak pidana korupsi itu bisa diambil alih oleh KPK yang saat itu sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentu itu sudah ada di dalam undang-undang sendiri. Misalnya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, kemudian ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi dan yang diperiksa, dan perkara berlarut-larut gitu. Itu sudah ada di undang-undang. Disepakati itu bagian dari supervisi yang bisa diambil oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun dari Polri. Tadi hadir semua pejabat utama dari Kejaksaan Agung, Pak Ali Mukartono sebagai Jampitsus, Kabar Eskrim Pak Listio Sigit, kemudian juga pimpinan KPK yaitu Pak Nawawi Pamulango. Saya kira sudah tidak ada masalah soal itu. Dirjen Kumham tadi presentasi sebagai Merakarsa yang menjelaskan pokok-pokok pikirannya. Jadi sudah tidak ada masalah lagi, akan segera disampaikan ke Presiden untuk diundangkan. Kaitan dengan implementasinya Pak, seperti kasus sekarang Joko Chandra atau kasus Pinangki itu dengan keterlibatan KPK kira-kira seperti apa Pak untuk case sekarang? Iya, teorinya berdasar kesepakatan tadi, kalau terjadi syarat-syarat atau keadaan seperti disebutkan di dalam pasal 10A misalnya, ya itu bisa saja dilakukan kalau menurut aturan tadi. Tetapi dalam praktek yang selama ini banyak berjalan, pengambil alihan seperti itu mungkin tidak selalu dilakukan. Bahkan dalam praktek khusus untuk kasus Joko Chandra ini, Kabar Eskrim Polri sudah memberi contoh langkah yang dilakukan, yaitu dalam bentuk pelibatan di dalam ekspos atau gelar perkara di Polri. Nah, di Kejaksaan Agung juga sudah diberitahu bahwa dia terbuka untuk dalam rangka supervisi itu bisa KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspos perkara yang sedang ditangani. Nah, di situ nanti KPK bisa menyatakan pandangannya, apakah ini sudah oke, proporsional atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ. Artinya itu mungkin terjadi Pak ya, bahwa KPK hadir pada saat gelar perkara ya? KPK hadir saat gelar perkara dan yang di Polri sudah hadir. Tinggal yang di Kejaksaan Agung juga sudah membuka pintu, silakan hadir, nanti akan diundang pada saatnya ketika tahapan di Kejaksaan Agung itu sudah sampai pada tahap tertentu di mana KPK diperlukan untuk hadir. Oke.